Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Modul 5 Algoritma dan Pemrograman. Di modul kali ini yang akan dibahas yaitu tentang sorting. Sorting itu berfungsi untuk mengurutkan data, bisa dari yang lebih besar ke yang kecil atau dari yang kecil ke yang besar. Yang akan dibahas ada 3 jenis, yaitu bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Kita mulai dari bubble sort. Di sini untuk data yang mau diurutkan itu 5 mahasiswa ini. Kita buat dulu serak mahasiswa yang isinya nama dan IPK. Lalu array Telkom yang isinya baru 5 data mahasiswa yang terdiri dari nama dan IPK-nya. Untuk melakukan bubble sort, kita harus hitung dulu ada berapa data di dalam array Telkom, data yang akan kita sorting. Menggunakan rumus size of Telkom dibagi size of Telkom indeks ke 0. Didapatkan jumlahnya itu 5. Dan ini untuk perulangan. Ini buat mengecek IPK sebelum diurutkan. IPK sebelum diurutkan itu dia bakal ngeprint ini seadanya yang belum diurutkan. Ini baru pemanggilan prosedur bubble sort. Baru dia di print lagi buat ngecek dia sudah disorting atau belum. Nah, cara pemanggilan prosedurnya menggunakan nama prosedurnya bubble, dan 2 parameter. Yang pertama parameter Telkom dan parameter jumlah. Parameter Telkom ini isinya 5 mahasiswa ini, dan jumlah ini hasil dari rumus tadi, didapatkan 5. Data 5 mahasiswa di sini berubah jadi ARR dan jumlah jadi N. Ini kita buat variable temp. Variable temp ini untuk wadah sementara dilakukan pertukaran isi array. Ini algoritma utama bubble sort. Codingan ini buat dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau misalkan mau dari yang terkecil ke yang terbesar, ininya tinggal diubah, yang asalnya dia kurang dari jadi lebih dari. Coba kita run. Ini IPK sebelum diurutkan dia masih belum terurut, dan IPK setelah diurutkan dia dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita coba dari yang terbesar ke yang terkecil, ini tinggal diubah. Nah, dia dari yang terbesar ke yang terkecil. Biar lebih paham tentang algoritma ini, kita langsung ke visualisasi. Nah, kita punya 10 data mau diurutkan. Di kasus ini dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, dibandingin dulu indeks ke 0 sama indeks ke 1. Karena indeks ke 0 lebih kecil dari indeks ke 1, maka dia nggak ditukar. Karena di kasus ini kita mau dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini baru ditukar karena 16 lebih kecil dari 49. Ini juga ditukar. Nah, ini baru iterasi pertama. Lanjut iterasi kedua, kita cek lagi dari indeks pertama, dari indeks awal. Nah, ini ditukar karena 16 lebih kecil dari 34. Itu ditukar juga karena 24 lebih kecil dari 34. Ini ditukar karena 18 lebih kecil dari 34. Ditukar juga. Ini ditukar. Ini ditukar. Ini tidak ditukar, dan ini tidak ditukar. Ini enggak ditukar karena dia lebih besar. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai semua isi array-nya udah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, jadi array ini udah terurut. Algoritmanya seperti itu.
Lanjut ke selection sort. Ini prosedur utama dari selection sort. Kita ke in main-nya terlebih dahulu. Nah, kita punya array integer yang panjangnya 7, isinya ini. Pakai rumus yang tadi untuk menghitung ada berapa banyak data di dalam array yang kita punya. Ini buat ngeprint aja array sebelum diurutkan. Pemanggilan prosedur selection, ini array setelah diurutkan. Cara pemanggilan prosedurnya sama kayak tadi. Ini tuh nama prosedur, kemudian parameter ARR data yang mau kita sorting, dan n panjang data di dalam array yang kita mau sorting. Nah, ini algoritma selection sortnya. Biar lebih jelas, kita langsung aja ke visualisasinya. Nah, di selection sort ini karena judulnya select, jadi kita pilih dulu indeks pertama, indeks 0 maksudnya. Baru kita bandingin dengan indeks yang lain sampai kita ketemu yang lebih kecil dari indeks yang kita pilih. Nah, ini dia kan nggak lebih kecil, 32 nggak lebih kecil dari 23. Jadi kita skip, ini skip juga karena dia lebih besar. Intinya kita cari yang lebih kecil dari indeks yang kita pilih. Nah, pas di sini karena 11 lebih kecil dari 23, indeks yang kita pilih ubah jadi indeks ke-6 dengan isi 11. Nah, baru dilanjutkan lagi pengecekannya ke indeks berikutnya. Nah, kalau udah sampai akhir dan nggak ada yang lebih kecil lagi, indeks yang awalnya tadi kita pilih dan indeks yang tadi kita pilih setelahnya ditukar tempat. Nah, baru pilih lagi indeks yang pertama karena indeks ini sudah terurut. Ini dibandingin lagi seperti tadi iterasi pertama sampai ketemu yang lebih kecil. Karena 30 lebih kecil dari 32, makanya kita pilih yang ini. Nah, 30 sama 24 lebih kecil 24, kita pilih 24. 24 sama 23 lebih kecil 23, kita pilih 23. Ini kita pilih 21. Nah, karena indeks terakhir yang kita pilih itu 21, makanya kita 21 sama 32 ini tukar tempat. Nah, gitu seterusnya sampai array ini udah terurut. Oke, lanjut lagi ke yang terakhir, yaitu insertion sort. Untuk insertion sort ini ada prosedur insertion ASC. ASC ini ascending, ya dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan insertion descending dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita punya data yang panjangnya, kita punya data ini. Untuk menghitung panjangnya kita pakai rumus seperti tadi. Ini untuk ngeprint data sebelum diurutkan. Baru panggil prosedur insertion ASC kalau mau dari yang terkecil ke yang terbesar, dan ini pemanggilan prosedur insertion DSC untuk yang terbesar yang terkecil. Baru ini di print aja menggunakan perulangan biasa. Nah, ini algoritmanya. Agar lebih jelasnya kita langsung ke visualisasi saja.
Nah, untuk yang insertion ini kita pilih dulu 17. Nah, kita pilih 27. 27 sama 17 lebih kecil mana? Karena lebih kecil 17, kita nggak tukar. Nah, kita pilih 11. 11 dibandingin dengan indeks sebelumnya. Karena 11 lebih kecil dari 27, maka kita tukar. Nah, dibandingin lagi 11 sama 17 lebih kecil mana? Karena lebih kecil 11, kita masukin kita tukar 11 sama 17. Nah, ini sama kayak tadi, 24 dibandingin sama 27 lebih kecil mana? Lebih kecil 24, makanya kita tukar. Nah, sampai di sini berhenti karena 24 sama 17 kan lebih kecil 17, makanya nggak ditukar lagi. Ini 46 sama 27, karena 46 lebih besar dari 27, makanya nggak diapa-apain, nggak ditukar. Ini 11, dia bakal ditukar terus sampai mendekati di sini, karena 11 lebih kecil dari 46, 27, 24, dan 17. Begitu seterusnya sampai data sudah terurut. Ini untuk di run-nya dari yang terkecil yang terbesar dan yang terbesar ke yang terkecil. Baik, cukup sekian materi modul 5 kali ini.